Dan di samping itu juga Dr. Arasu adalah dokter dalam bidang kesuburan, fertility, dan Dr. Arasu juga memiliki center untuk fertility sendiri, ya dokter ya. Oke, kita sangat beruntung sekali memiliki Dr. Arasu di sini. Dr. Arasu mungkin bisa menjelaskan kepada kita spesialisnya dokter secara singkat, dokter. Nama saya Dr. Arasu. Saya pakar bahagian gynecology dan juga bahagian reproduktif, iaitu bahagian kesuburan. Saya mempunyai lebih kurang 20 hingga 21 tahun pengalaman dalam bidang ini, dan pengkhususan saya lebih kepada bahagian gynecology daripada bahagian sakit-sakit biasa gynecology seperti fibroid, pioma, dan juga daripada kanser rahim atau kanser cervix atau apa-apa kanser yang berkait rapat dengan bahagian wanita, reproduktif wanita, dan juga bahagian kesuburan iaitu bahagian fertility. Wow, dokter sudah 21 tahun dalam bidang Hampir dokter, 21 tahun. tapi dokter masih nampak sangat muda. Ya. Thank you. Oke, dokter, ini yang akan menonton acara kita ini lebih banyak adalah ibu-ibu Indonesia ya, yang umurnya dari 45 tahun ke atas dan 40 tahun ke atas juga ya. So, dan juga dengan Hari Ginekologi Dunia ya, kita juga akan membahas masalah-masalah yang terutama ada pada wanita, terutama pada kandungan, dan juga kemungkinan yang menyebabkan cervical cancer juga ya dokter ya. Oke, kita hadirkan Dr. Arasu pada sore ini juga karena untuk menyambut Hari Kesadaran Kanker Ginekologi Sedunia ya. Dan dokter, untuk pada hari ini kita akan membahas mungkin masalah ginekologi dan juga masalah yang biasa pada wanita, juga cervical cancer juga ya dokter. Dan biasanya kalau yang mempunyai, menurut dokter ya, sebagai seorang wanita itu, seberapa sering kita mesti melakukan medical check-up bagian wanita, mungkin pap smear atau bahagian saringan untuk screening ya, seperti mana kita buat health screening. Saya juga menasihatkan semua wanita, tidak kira umur, tetapi sekurang-kurangnya bermula daripada umur 20-an, at least daripada umur 20-21, kita patut ada satu program untuk screening. Tak semestinya screening untuk kanser, tetapi screening untuk apa-apa masalah yang berkait rapat dengan wanita, masalah wanita. Contohnya penyakit senggugut, fibroid, sista, dan juga kadang-kadang setengah-setengah kes di mana tidak tinggi risiko kanser dia, tetapi masih ada wanita muda yang menghadapi kanser. Contohnya kanser ovari. Ya, betul. Jadi pada pandangan saya, setiap wanita patut mula saringan untuk bahagian sakit puan mulai umur 21 dan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 tahun sekali. Berarti umur yang paling muda untuk mulai melakukan check up untuk wanita itu memang dari umur 21 itu sudah digalakkan ya. Digalakkan. Terutamanya untuk saringan kanser pangkal rahim, kanser cervix, dinasihatkan daripada guideline yang kita ada, patutnya start dari umur 21 dan diteruskan sehingga umur 65. I see. Dokter, kan sekarang kita juga ada HPV vaksin seperti itu ya. Jadi digalakkan juga terutama anak-anak yang masih umurnya masih lumayan 21 itu sudah mulai atau bagaimana dokter? The HPV vaccination ini walaupun kita di Malaysia kita start agak lambat compared to country seperti di Australia, dinasihatkan yang HPV vaccination patut diberi kepada semua golongan budak-budak wanita, girls yang berumur antara 11 hingga 12 tahun sebelum ada any sexual intercourse. Tetapi benefit masih ada kalau dia sudah tidak ambil vaksinasi, sekurang-kurangnya sehingga umur 25-26 masih ada benefit kalau ambil vaksinasi lambat. Tetapi paling ideal ialah dalam umur 11 hingga 12 risiko HPV related cancer pangkal rahim. So ideally umur 11 hingga 12 tahun, tetapi benefit masih ada kalau dia belum mengambil vaksin sehingga umur 25-26. Even after 26, 27, 28 masih ada, tetapi tidak se-efektif kalau dia ambil waktu umur 11-12 tahun. Berarti itu lebih bagus untuk ibu-ibu kalau ada anak gadis di rumah yang dari umur 11 tahun itu sudah bisa digalakkan untuk mendapatkan HPV vaksin. Dan di Beacon Hospital kita juga ada HPV vaksin untuk gadis-gadis ya. Dan dokter selanjutnya ya, kalau untuk pap smear itu
menurut doktor apakah itu wajib untuk wanita? Saya rasa pap smear itu memang wajib. Memang sangat wajib. Memang wajib. Doktor mesti marah ya kalau saya akan marah dan marah. padahal saya Ya betul. Saya pernah lihat dokter Arasu marah pasien karena tak datang pap smear. Ya. Terutamanya bila di Kuala Lumpur ataupun Ya. di bandar-bandar di mana boleh jumpa seorang doktor dan buat Betul. pap smear. Satu proses 5 minit tetapi boleh mengesan kanser sebelum ia kanser pangkal rahim sebelum dia menunjukkan unsur-unsur kanser. So pap smear adalah Benar satu ya, sarana. Ibu, ya. Jadi dengan melakukan pap smear itu sangat bagus. Karena kenapa? Bisa menunjukkan tanda-tanda sebelum ada kanker. Ya betul dokter ya. Dan ideally pap smear patut dibuat setiap 2 hingga 3 tahun. Untuk semua wanita yang berumur 21 tahun dan ke atas. Okay, very good message kepada semua ibu-ibu di sana ya. Jadi setiap 2 sampai 3 tahun itu paling tidak 1 kali untuk melakukan pap smear. Kalau enggak dokter Gani akan marah. Betul. Kenapa? Karena mungkin juga ada banyak case yang tidak membuat pap smear ya. Betul, Tiba-tiba ya. datang sudah ada kanker. Sudah ada tanda-tanda gejala kanser di tahap 3, tahap 4. Tetapi kalau satu pap smear could have prevented semua gejala-gejala seperti Wow. ini. Karena dengan satu pap smear aja itu bisa mencegah seorang itu bisa ada kanker rahimnya dokter ya. Okay. Dokter, another thing that just now dokter mentioned that for endometriosis dokter juga ada mengobati untuk Betul. pasien endometriosis. Bagaimana penanganan dokter dan untuk pasien yang seperti mungkin SOP-nya gimana pasien? What is the first stage? Masalah dengan endometriosis ialah dia selalu dikesan pada tahap 3 dan tahap 4. Ya. Padahal tahap 1 dan tahap 2 kita sudah tahu tanda-tanda ini sudah wujud, tetapi sebab tidak ada awareness ibu atau ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil, kadang-kadang dia tahu itu adalah sakit biasa, sakit senggugut, ambil ubat tahan sakit dan menunggu dengan masa. Jadi kalau sebagai ibu dokter, kita kalau mau mengamati apakah anak gadis kita itu ada masalah atau enggak gitu, itu apa ada tanda-tandanya? Kebanyakan masa endometriosis adalah sangat tipikal. Dia akan present dengan ubat dengan period pain. Ya. Dan juga ini adalah biasa kerap dalam umur teenage years. Ya, Dan dia akan pada start, masa umur ya. remaja dan itu lebih sering muncul pada anak-anak kita yang mulai komplain ada sakit terutama waktu period ya. Tetapi masalahnya kita selalu kata ini adalah sakit biasa, makan ubat tahan sakit dan dengan makan ubat sakit-sakit akan hilang, tetapi endometriosis akan berulang dan makin lama makin lebih advance. Ya. So by the time dia 30s, bila cuba untuk mendapatkan baby ataupun sakit terlalu teruk, pada masa itulah kita akan kesan endometriosis. Dan kebanyakan masa endometriosis dikesan pada tahap 3 dan 4 di mana sis sudah mengancam kesuburan, sudah itu yang menyebabkan juga masalah. menyebabkan bahasanya seorang itu nggak bisa melahirkan. Betul. Ya. Ya, masalah kesuburan Masalah kesuburan. menyebabkan masalah kesuburan dan juga kadang-kadang endometriosis juga boleh masuk ke dalam rahim dan menyebabkan gejala yang dipanggil adenomyosis. Okey. Wow, memang banyak ya. Jadi untuk ibu-ibu, catatan untuk kita, kalau anak kita ada komplain, cramp waktu period, itu sebaiknya juga dibawa ke dokter ginekologi. Ya. Betul ya, dokter? Sekurang-kurangnya dapatkan satu pandangan dan scan. Sekurang-kurangnya kita boleh mengesan gejala ini daripada tahap yang awal. Ya, jadi kita tidak mendiamkan sampai tahap ketiga, keempat, baru kita periksakan. Betul. Iya. Dan dokter yang untuk yang indicate ya, maksudnya kita itu untuk ibu-ibu kita yang kita sudah mau memasuki tahap menopause, biasanya kita itu tanda tanya gitu loh. Ada yang menopause-nya lebih awal, ada yang menopause-nya lebih lama gitu. Betul. So itu tanda-tandanya itu awalnya ada nggak? Menopause bukannya satu penyakit, itu yang paling Ya, penting. betul, tapi- Semua wanita akan melalui menopause sekiranya kita hidup sehingga 50-an atau 60-an. Tetapi Iya. umur average menopause ialah 51 atau 52. Tapi 20% wanita akan ikut umur ibunya. Oh, So kalau berarti ibu kita umur menopause awal. ikut umur ibu kita. Ibu. Jadi kita menanyakan ke mama kita umurnya Betul. berapa waktu menopause. Kalau ibu menopause awal, peluang risiko menopause awal lebih agak tinggi juga. Dan Okey. tanda-tanda menopause berlainan kepada wanita yang berlain. Setengah-setengah wanita melalui menopause tanpa apa-apa masalah. Betul, Setengah-setengah wanita 5 atau 6 tahun sebelum menopause
yang apa kita panggil perimenopausal. Itu adalah 5 hingga 6 tahun sebelum menopause, sudah menunjukkan tanda-tanda menopause di mana period tidak lancar, simptom-simptom di mana sentiasa berasa letih, malam kadang-kadang tak boleh tidur, berpeluh malam-malam, dan kebanyakan masa mereka Jadi bukan anxious, bukan masalah mental, bukan masalah, juga. tetapi seperti masalah mental. Betul. Sebab dia akan mengganggu mental dan emosi kita. Sebab itu saya rasa semua wanita menopause patut ada sedikit assessment untuk tahu sama ada ini melalui proses menopause ke tidak, dan juga ada tanda-tanda yang ada ubat-ubatan yang kita boleh bagi untuk mengurangkan kesan sampingan menopause. Jadi kalau kita mempunyai sickness-sickness seperti yang tadi dokter sebutkan, kita juga ke dokter ginekologi juga. Sekurang-kurangnya ya. Sebab jadi ada obatan yang bisa membantu ya. Ada ubat-ubatan pada masa yang sama. Setengah-setengah wanita yang menghampiri menopause, gangguan menopause ini seperti kanser rahim, pendarahannya. Dan biasa kebanyakan wanita akan fikir, saya belum menopause lagi, padahal pendarahan itu adalah akibat kanser. Jadi kita selalu salah anggap ini mungkin tanda-tanda menopause, padahal sebenarnya kanser. Sebab itu wanita menghampiri menopause sekurang-kurangnya jangan anggap ini adalah menopause, tetapi dapatkan satu pandangan doktor untuk pastikan ini bukan kanser. Jadi kalau kanser. ada pendarahan itu mesti dicek langsung. Betul. Jangan Pendarahan didiamkan dan jangan menganggap itu adalah menopause. Betul. Okey. Dokter, yang satu lagi yang juga dokter mungkin mengobati juga, terutama seperti ovarian cyst. Itu apakah tuh possible cancer atau kebanyakan itu enggak kanker? Ovarian cyst ialah ketumbuhan pada kilang telur, iaitu ovari. Ya. Ada beberapa jenis cyst, tetapi kebanyakan ada 2 jenis. Satu cyst yang berunsur kanser, satu cyst yang bukan berunsur kanser. Dan kebanyakan masa cyst yang menunjukkan unsur-unsur kanser adalah tipikal wanita berumur lebih kurang 50 menghampiri menopause atau selepas menopause. Saiz cyst rupa cyst itu kadang-kadang menunjukkan ada isi dan ada air, dan juga kadang-kadang ada ascites di mana air berkumpul keliling perut. Ini adalah tanda-tanda mungkin menunjukkan kanser, tetapi 70 hingga 80% wanita akan ada mempunyai cyst. Ini adalah cyst yang berbentuk air dan tidak perlu risau pasal kanser. Tetapi daripada lihat, kita perlu buat beberapa scan, buat ultrasound scan, membuat tumor marker, dan juga kadang-kadang kita perlu buat CT scan untuk pastikan sama ada ini adakah unsur-unsur kanser atau tidak. Tetapi cyst sangat-sangat common untuk wanita. Dan satu lagi, Dr. Anasun, kadang-kadang kita dengar pas teman yang bilang, saya ketemu dokter ginekologi dan menganjurkan saya itu mesti ambil keluar rahim saya karena ada ketumbuhan. Biasanya itu dari, menurut pendapat dokter, sampai sebagian mana baru akan perlu dibuang rahimnya seorang wanita? Inilah masalah yang kerap kita jumpa. Yang selalu kita jumpa. Itu bisa menjadi stres, kan kasihan ya, terutama seperti pasien yang kadang-kadang saya lihat baru 30 tahun lebih, dan ada dokter yang menganjurkan untuk rahimnya itu mesti dibuang, dan ini dia masih mau menikah, masih mau melahirkan, ya. Pada pendapat saya, kalau perlu membuang rahim, itu adalah satu proses yang sangat stressful untuk pasien dan juga doktor. Jadi you perlu buat satu keputusan yang betul. Kebanyakan masa, kebanyakan ketumbuhan macam cysta, fibroid tak perlu buang rahim sebab dia bukan kanser. Kecuali kalau kanser, kita perlu plan dengan berhati-hati operation yang kita perlu buat. Sama ada kita buang rahim, bukan sahaja rahim, kadang-kadang kita perlu buang lymph nodes, omentum kalau dia adalah kanser. Tetapi sebelum buat apa-apa operation, kita patut bertanya, adakah operation ini perlu pada tahap yang pertama? Kalau perlu, apakah jenis operation yang perlu kita buat? 3, kalau kita buat operation untuk wanita muda, kita selalu fikirkan fertility dahulu. Bagaimana wanita ini boleh mengandung selepas operation ini? Apakah peluang dia mengandung? Dan adakah peluang dia mengandung secara semula jadi? Melalui apa-apa, tanpa melalui apa-apa rawatan. So, kebanyakan ketumbuhan yang kita buat operasi sekarang ini tidak perlu buang rahim, kecuali kalau kanser. Dan juga cara kita buat, kebanyakannya kita buat melalui laparoskopi, di mana kita tebuk lubang. Cuma dengan seperti lubang kunci ya, dokter. Betul. Dan pasien tidak merasa sama sekali. Betul. Dan operasi mungkin 1 malam di hospital, tiada scar, kurang sakit, dan juga dia improve
future chances kita untuk dapat anak-anak. Berarti doktor juga pernah mendapatkan pasien yang menyebutkan bahwa dia perlu dibuang rahim, Betul. dan setelah kita periksa itu ya Tidak perlu buang rahim. tidak perlu dibuang, dan cuma perlu operasi sedikit aja gitu. Very common. Kebanyakan masa tidak perlu buat operasi yang begitu drastik, yang begitu complicated dan begitu risiko tinggi. Kebanyakan masa tidak perlu. Sebenarnya dengan pertemuan kita dengan Dr. Arasu hari ini sangat membantu banyak wanita di luar yang dinasihatkan oleh dokter untuk diangkat rahimnya. Dan yang untuk yang ini, seperti yang Dr. Arasu sebutkan, cuma cukup dengan operasi yang kecil, dan mungkin tidak pada semuanya, tapi dan untuk sarannya sebaiknya kalau disarankan oleh dokter begini, kita pergi cari second opinion, tidak langsung melakukan operasi tersebut tanpa kita konfirmasi lagi. Dan itu adalah diri kita yang kita selamatkan. Ya. Ada lagi mungkin nasihat dari Dr. Arasu yang untuk menyimpulkan meeting kita hari ini dengan Dr. Arasu, mungkin untuk wanita-wanita Indonesia di luar yang kadang-kadang kita nggak habis pikir kita itu sebagai wanita itu apa aja yang kita perlu jaga gitu, dan kita itu take it easy lah dokter, we pass through the day like normal, Of course. and suddenly you found out you have this cancer, that cancer, and then who to blame? We blame ourselves. Correct. For me, I rasa kalau I perlu bagi apa penasihat pada sesiapa wanita di luar, yang beberapa perkara yang kita perlu tahu untuk kesihatan wanita. Kanser tidak timbul secara dalam sehari dua. Tidak mendadak. Tidak mendadak. Dan kita tahu kebanyakan kanser, especially for women cancer can be detected early. Pap smear, jangan lupa pap smear. Dan setiap kali kita buat pap smear, buat ultrasound sekali bersama dengan pap smear, sebab pap smear hanya untuk kanser pangkal rahim screening. Tetapi apa yang berlaku di bahagian dalam rahim, kilang telur, kita perlu buat ultrasound. So if you ask me, untuk wanita yang I jumpa setiap hari, I akan buat satu pap smear kalau perlu dengan ultrasound scan. Sekurang-kurangnya saya sudah tahu kesihatan rahim, kesihatan ovari dan pangkal rahim. Pada masa yang sama, kita pula boleh dapat lebih banyak maklumat sekiranya wanita itu ada plan untuk mendirikan rumah tangga dan untuk ada anak. Kita tahu apakah potensi kesuburan dia. Pada masa yang sama, a simple ultrasound will give us a lot of information about your fertility potential. Dan juga kalau kita perlu baby, kadang-kadang kita belum kahwin tetapi kita sudah tahu kita ada masalah akan datang, ada masalah seperti gejala endometriosis. Kita boleh mencegah pada tahap yang lebih awal. Bukan sahaja kanser, tetapi masalah sakit puan yang lain. So a simple screening and an ultrasound scan can detect most of the problems and we can prevent future problems. Thank you so much Dr. Arasu. Dan dari sesi hari ini kita bisa mendengarkan banyak nasihat yang sangat penting untuk kita. So stay tuned to Rumah Sakit Beacon Hospital. We have more video to post, and also we have more doctors for us to interview with, like someone like Dr. Arasu, with all the expert yang lebih pengalaman lebih dari 20 tahun dan juga sangat ahli dalam bidangnya. Terima kasih Dr. Thank you. Arasu. Thank you. Bye.